kelompok kita hari ini. Ibu mau ucapin terima kasih karena sudah datang tepat waktu. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa. Kita doanya ada yang mau mimpin atau masing-masing Saya, aja? Bu. Oke, silakan. Siapa namanya, Nak? Suci, Bu. Oh ya, silakan Suci pimpin doa kita. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Iya, Ibu. Di sini ada yang pernah ngikutin kegiatan konseling kelompok nggak? Belum, Ibu. Ada yang tahu nggak apa itu konseling kelompok? Gak tahu, Ibu. Oke, baik. Di sini Ibu akan jelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah kegiatan yang diberikan kepada sekelompok orang untuk memecahkan, yang bertujuan untuk memecahkan masalahnya. Jadi, Ibu harap di sini kalian terbuka ya. Iya, Ibu. Di sini tuh gak ada unsur paksaan. Ada nggak yang terpaksa untuk mengikuti kegiatan ini? Iya, Ibu. Oke. Jadi Ibu harap dalam kegiatan ini kita sama-sama menjaga rahasia satu sama lain ya. Iya, Ibu. Cukup apa yang kita bahas di sini sampai di sini saja, nanti tidak perlu kita bawa keluar ya anak-anak. Iya, Ibu. Di sini Ibu ingin kita semua aktif, terbuka dan jujur. Baik, sudah paham semuanya? Sudah, Ibu. Di sini kita kan belum saling kenal ya, Ibu juga belum kenal nama-nama kalian. Kalian udah saling kenal belum di sini? Belum, Bu. Oke. Beda kelas ya. Iya, Oke, Ibu. karena di sini kita belum saling kenal. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya, Ibu. Baik, kita kenalan dulu. Tapi Ibu punya cara perkenalannya. Namanya rantai nama. Ada yang tahu nggak? Enggak tahu, Bu. Gimana ya, Ibu? Gimana, Ibu, namanya? Bukan. Jadi gini. Oh. Namanya siapa, Nak? Wilis, Bu. Wilis. Ini? Nur, Bu. Nur. Ini Wilis. Nanti Wilis sebut nama Wilis tuh, tapi Nur nanti Nur sebut dulu nama temannya sebelah Nur, baru sebut nama Nur. Gitu juga selanjutnya ya. Gimana contohnya, Bu? Contohnya. Namanya siapa, Nak? Wilis, Bu. Ini namanya siapa? Nur. Jadi nanti Wilis. Terus nanti pas di bagian Nur, Nur sebut nama Wilis dulu. Wilis, Nur. Gitu. Ngerti? Enggak, Bu. Ini namanya siapa? Nita, Bu. Nita. Wilis. Nanti Wilis sebut nama Wilis. Pas giliran Nur, Nur sebut Wilis, Nur. Nah, terus pas bagian Nita, Wilis, Nur, Nita. Gitu terus berulang-ulang. Oh, iya, Bu. Jadi sebut nama temannya dulu. Iya, benar kita sebut dari awal ya. Paham semua? Paham. Kita mulai ya. Ya, Bu. Silakan, Nak. Perkenalkan, nama saya Wilis. Halo, Wilis. Wilis, Nur. Halo, Nur. Wilis, Nur, Nita. Halo, Nita. Wilis, Nur, Nita, Yanti. Halo, Yanti. Wilis, Nur, Nita, Yanti, Lia. Halo, Lia. Wilis, Nur, Nita, Yanti, Lia, Rahma. Halo, Rahma. Wilis, Nur, Nita, Yanti, Lia, Rahma, Jana. Halo, Jana. Oke, jadi Wilis, Nur, Nita, Yanti, Lia, Rahma, Jana, Ibu Silme. Halo, Ibu Silme. Halo anak-anak. Oke, baik, di sini kan kita udah saling kenal semua ya. Iya, Ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, supaya lebih fokus semua karena masih pagi, mungkin masih ada hawa-hawa ngantuknya ya. Iya, Ibu. Kita mainkan satu permainan dulu, gimana? Boleh, Ibu. Apa itu, Bu?
Nanti kan kalau ibu suruh pegang hidung, kalian jangan pegang hidung, misalkan pegang pipi, mata atau apapun. Contoh ya, pegang mata. Nah, ibu pegang pipi kan, jangan pegang mata. Iya, makanya adalah perintah. Udah ngerti semua? Ngerti, Bu. Kita mulai ya. Iya, Bu. Pegang mulut. Oke, pegang mata. Oke, pegang alis. Jidat. Pipi. Oke, semua sudah fokus. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Baik, Bu. Di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada, Bu. Oke, jadi sebelum kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tata caranya ya. Jadi nanti Ibu minta kalian untuk menyebutkan satu permasalahan pribadi kalian. Pribadi, Bu. Iya, masalah pribadi apa saja, yang penting masalahnya pribadi atau kesulitan-kesulitan apa yang kamu rasakan, bebas. Yang penting masalah pribadi ya. Baik, Bu. Ada ingin yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Bu, berarti nanti satu-satu kamu. Iya, satu-satu nanti bergilir mau dari yang mana dulu nanti kita sepakati. Oke, Bu. Udah semua udah paham semua? Sudah, Ibu. Semuanya sudah siap? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kita mau mulai dari mana dulu? Dari kanan atau dari kiri? Dari kanan aja, Bu. Oke, mau dari Wilis duluan ya. Ayo Wilis silahkan. Jadi kalau masalah pribadi mungkin soal workout, Bu. Boleh, kenapa? Soalnya sekarang tuh tugasnya banyak, jadi menumpuk gitu, Bu. Selanjutnya, Nur. Kalau saya kan, Bu, saya kecanduan game, Bu. Kecanduan game. Kalau Dita? Ini, Bu, manajemen waktu, Bu. Manajemen waktu. Yanti? Saya ini, Bu, saya lagi main di rumah, Bu. Mau pulang kampung. Homesick ya? Saya soalnya ngekos, Bu, waktu di SMA ini. Jadi dari di rumah, Bu, kan udah mau buat juga kan, Bu. Jadi waktu pulang kampung kan udah nggak sabar gitu loh, Bu, mau pulang kampung. Udah excited kita saya mau pulang rindu orang di rumah ya. Iya? Kecemasan, Bu. Kecemasan biasanya Ujian. Oh, kecemasan ujian. Kalau Rahma? Insecure, Bu. Insecure apa Rahma? Insecure sama orang-orang yang pemahaman dan wawasannya lebih luas sih. Oh, insecure sama orang-orang yang pintar gitu Iya, Bu. ya. Kalau Jana? Kalau Jana ini, Bu, sulit tidur malamnya, Bu. Oh, kayak insomnia gitu ya. Oke. Dia tadi permasalahannya tentang burnout ya. Iya, Bu. Kalau Nur tentang kecanduan game. Kalau Nita tadi Manajemen waktu. tentang manajemen waktu ya. Yanti tentang rindu rumah ya, homesick ya Iya, Yanti ya. Kalau Lia tadi tentang kecemasannya. Iya, saat mau ujian, Ibu. Iya, kecemasan mau ujian. Kalau Rahma insecure sama orang yang wawasannya lebih luas. Iya, Bu. Kalau Jannah tadi susah tidur ya, Iya, insomnia-nya. Iya, Bu. Jadi di antara permasalahan kalian di sini semua, permasalahan siapa yang mau kita bahas? Insecure, Bu. Insecure ya? Karena kayaknya kami juga sebenarnya insecure, Bu. Setuju semua kita angkat permasalahan Rahma? Setuju. Oke, baik. Silakan Rahma diperjelas lagi, diperdalam lagi penjelasannya. Baik, Bu. Jadi saya tuh merasakan insecure, Bu. Insecure tadi soal wawasannya. Iya, Bu. Saya insecure sama orang-orang yang punya wawasan yang luas, pengetahuannya itu luas, yang ilmunya dalam gitu, Bu. Tapi ketika saya mau mencoba seperti mereka, saya mau ambis gitu, Bu. Saya sudah berusaha, tapi kenapa susah gitu, Bu. Untuk kayak mereka gitu, biar wawasan lebih luas. Kan aku sudah berusaha seperti itu kan. Sudah, Bu. Kalau teman-teman yang lain ditanggapin boleh?
berusaha aja ya atau kayak kan itu mau ini kan kayak mencoba kayak mereka ini ibaratnya kayak kita mencoba dari ngerjain tugas tepat waktu gitu kan, itu kan termasuk ambis untuk wawasannya lebih ini kan. Iya. Nah udah nyoba itu terus tetap gak bisa tuh gimana? Kalau tugas tepat waktu itu saya udah bisa, tapi kalau kayak mereka gitu yang semangat belajar itu tinggi gitu, itu tuh nggak bisa. Jadi kadang tuh kadang ada rasa untuk semangat banget nih, semangat yang menggebu-gebu, tapi itu kadang-kadang aja bu, kadang aja datang lagi malesnya gitu bu. Rahma ingat aja apa yang ngebuat Rahma rajin tadi, kayak apa yang ngebuat. Nah Rahma pikirin apa yang ngebuat Rahma semangat menggebu-gebu itu kembali. Susah bu, nggak bisa konsisten bu. Coba belajar pelan-pelan. Tanggapan kita tanya tanggapan teman-teman satu-satu ya. Kita mulai Dulu ya, Bu. Oke, kita mulai dari Wilis atau dari Jana? Dari Jana aja Bu. Dari Jana. Coba ya Jana, tanggapan Jana bagaimana tentang Rahma? Tanggapan Jana Bu, masalah itu ya sih Bu, konsisten itu yang susah Bu. Ya. Nah, tambah lagi ada TikTok, ada Instagram, nah, belum lagi teralihkan dengan scroll itu Bu. Jadi Zaman konsisten. sekarang itu semua udah terpengaruh dengan medsos ya. Nah, itu Bu, konsisten sih Bu, konsisten. Kalau dari Lia bagaimana? Ya sama sih Bu kayak Jana yang itu tadi konsisten, karena saya pun merasa kayak kurang gitu Bu. Terus setiap saya mau belajar HP itu tetap di tangan, jadi kurang adanya fokusnya gitu ke belajar gitu Bu. Kalau Mau menambah oh, silakan nanti kayak tambahin lagi. dari tangan tadi kan Bu, kayak kita itu bisa berarti kita bisa melihat pelan-pelan aja Rahma. Iya. Nggak harus cepat gitu loh, kita pelan-pelan aja atau sehari 2 hari kita lakuin itu yang konsisten yang kata teman-teman tadi. Nah kalau ketiganya nggak bisa konsisten ya udah bisa diulang lagi seperti yang sebelumnya gitu, pelan-pelan aja jangan buru-buru gitu. Kalau tanggapan dari Nita bagaimana? Kalau dari kita sama kayak Yanti Bu, pelan-pelan aja. Nanti pasti lama-kelamaan pasti bisa kayak Pelan-pelan tapi pasti ya. Ya Bu. Lama terbiasa. Iya. Kalau tanggapan dari Nita bagaimana? Kalau saya Bu, Rama jangan sampai insecure lagi, soalnya pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Kelebihan Betul. masing-masing. Jadi harus tetap semangat dan konsisten. Mau nambahkan Bu? Iya silakan Jana. Kadang cara orang untuk mencari atau mengejar itu kan berbeda-beda. Prosesnya juga Prosesnya berbeda-beda. juga berbeda-beda. Jadi insecure boleh, cuman kan yang membuat kita insecure itu cara dia aja. Iya. Kita juga bisa dengan cara kita sendiri. Kalau tanggapan dari Wilis bagaimana? Mungkin soal masalah Rama ini juga banyak juga sih orang merasakan yang saya juga relate gitu. Tapi ini aja memang jadikan motivasi aja gitu. Karena ini kok pada kayak gitu, aku juga bisa. Iya. Rahma udah dengerin tanggapan dari teman-teman kan? Mungkin ini bisa dijadikan masukan untuk Rahma. Tapi selain itu bu, selain sama orang-orang pintar, ada juga sama orang-orang cantik insecure. Kenapa? Rahma juga kan cantik. Beda-beda bu, pasti orang-orang tuh kayak nilai ada tingkatan cantiknya bu. Semua itu punya cantiknya masing-masing, kelebihannya Iya, masing-masing, iya. kekurangannya Punya ciri masing-masing. khasnya Iya. masing-masing. Cantik itu betul. Cantik itu berbeda-beda. Mungkin di mata orang itu berbeda-beda. Iya, itu kan cantik di mata orang yang berbeda. Untuk kita. Enggak, Rahma udah pernah dibilang jelek kan sama orang sampai Iya, apa yang membuat Rahma Bukan berpikiran dibilang jelek bu, dibilang gendut bu. siapa yang bilang? Ada bu orang bilang kalau orang tuh gendut gitu. berarti gitu itu masih didengarin. Iya. Kalau saya sendiri ya kalau misalnya ada gitu kan ya saya ngerasa nggak gendut nih kan itu masih dengerin berarti kan nggak sesuai sama kita. Iya benar.
lebih lebih diutamakan. Tapi kalau kita ketemu orang itu ya sebenarnya dari kita kayak ya pasti kita sekarang gitu. Cuman gini loh, orang cantik itu pun pasti punya kelebihannya pastinya, cuma kita nggak tahu, dia nggak menunjukkan di depan kita. Pastilah setiap cantik itu pasti punya kelebihan, entah itu pintar dia atau tidaknya gitu. tapi semua orang itu plus minusnya. Iya. Untuk persepsi yang tadi katanya kan orang cantik ini lebih di kayak tidak diutamakan gitu kan. Sebenarnya persepsi seperti itu harus kita buang filter gitu loh. Iya. Masa setiap orang cantik aja sih yang berhak ini berhak itu. Kalau misalnya itu pasti cowok-cowok lah yang sering ngituin kan. Itu ya udah kita biarin aja. Iya. Hidup ini hidup kita. Maksudnya kita yang bikin ramai itu tuh kalau pikiran Rama sendiri sebenarnya. Kalau kita bodo amat, ya nggak mungkin kita sampai insecure gitu kan. Kalau kita hidup, kita lihat nih orang lain digituin, jadi biarin aja kan itu urusan mereka. Entah mungkin si ini tahu kelebihannya yang nggak ditunjukkan tadi itu, berarti mereka mengutamakan yang itu. Kayak itu nggak nunjukin ke mereka kalau kita punya kelebihan, jadi mereka nggak tahu kan. Jadi kita berpikir positif aja selama kita belum tahu alasannya itu kayak mana. Ngerti Rasma? Ngerti Rasma? Berarti Jadi setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Kita punya ciri khas masing-masing, kelebihan masing-masing. Cantik, jelek itu nggak ada, semua itu sama. Di mata Allah ini kita semua sama, kita manusia yang biasa, tidak ada yang unggul, tidak ada yang lebih, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Mungkin kalau Rahman yang dia cantik, kita nggak tahu loh apa di balik kecantikan dia itu ada nggak kekurangan dia. Mungkin dia terlihat cantik wow di depan orang, tapi di belakangnya kan kita nggak tahu, bisa jadi dia punya masalah yang berat. Mungkin Rahman cantik, mungkin tiap orang pasti ngerasa ada diri dia tuh nggak cantik, tapi mungkin kan tadi Rahman merasa dia nggak cantik, bisa jadi di balik kecantikan ada yang lihat Rahman itu cantik banget. Bisa jadi ada loh sebenarnya. Iya, sebenarnya itu ada, tapi Mungkin kita nggak sadar. kita nggak sadar. Bisa, tapi cantik itu nggak dilihat dari wajah, bisa dari akhlak, hati, penampilan, wawasan, itu semua banyak definisi cantik itu. Yang kalau cantik karena apa fisik aja kan kadang Masa kita cantik nih mukanya tapi anaknya jelek. Mungkin kita cantik anaknya Betul. dulu sekali. baru mukanya. Mukanya kan memang semua orang cantik, cewek ya. Semua cewek itu Jadi cantik. kalau Namanya dari anak perempuan. cantik kita cantik itu naik gitu loh. Itu lebih bangga sih saya sendiri ya Rama. Kalau kita dinilai karena anak kita daripada muka kita. Karena menurut saya cantik kan saya perempuan. Iya. Tapi kalau orang nilai ini baik atau itu ramah itu saya lebih bangga gitu itu loh. dari definisi cantik. Terus karena saya dipuji karena pintar itu saya lebih bangga daripada dipuji karena cantik. Betul. Bisa aja mereka cuma kayak peres doang, nggak sih peres kayak modus-modus doang biar kita nih kayak apa ya gimana ya, biar kita nih tersanjung-sanjung gitu lah. Padahal sebenarnya mereka tuh nggak sepenuhnya ngomong kalau benar-benar kita cantik gitu, cuma ya ini aja lah gitu. Kita harus tahu itu positif ya. Tadi kita sudah positif, mungkin ya dia mau menyenangkan saya dengan bilang kalau saya ini cantik gitu. Baik, Rahma udah dengar tanggapan dari teman-temannya kan? Bagaimana menurut apa yang Rahma ambil dari tanggapan teman-teman Rahma? Dari semua tanggapan teman-teman tadi itu baik-baik tanggapan mereka dan kamu menerima semua itu, dan kamu akan mencoba setiap apa yang mereka bilang ini akan kamu coba pelan-pelan. Saya yang tadi jangan pelan-pelan aja kalau mau jadi kayak wawasannya itu kan kita belajar pelan-pelan. Itu kalau insecure tuh ya kita nggak usah pikirin omongan
Dari Nur bagaimana? Solusi apa yang diberikan untuk Rahma? Kalau dari saya kan Bu, Rahma pelan-pelan aja kalau mau berubah. Yang seperti bilang Yanti tadi, gak semua itu harus buru-buru, ada tahapannya. Kalau buru-buru nanti malah kita yang merasa tertekan gitu. Jadi pelan-pelan aja. Dan itu tadi kata Lilis, bersyukur. Ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Dari Mita. Dari saya Bu, ketika Rahma ada bilang orang ada bilang dia gendut dan Bu, itu sebenarnya nggak gendut Bu, tapi keras gitu. Jadi kita tuh bersyukur aja gitu. Rahma tuh cantik. Dari Yanti. Kalau ini Bu, untuk Rahma yang insecure soal fisik tadi ya kita sama kayak fisik turun, terus jangan dengerin kata orang, supaya kita nggak kepikiran. Terus untuk yang waktu tadi ya juga ya pelan-pelan, jangan buru-buru karena yang penting pelan-pelan tapi pasti nanti lama-lama terjadi. Dari dia solusinya bagaimana untuk Rahma? Solusinya tuh ya lebih mikir diri sendiri sih Bu. Maksudnya ya jangan mikirin perkataan orang lain, harus tetap bersyukur sama yang diberi gitu kan. Kita tuh sama-sama cantik gitu Bu, cuman ya pasti ada perbedaannya, itu aja sih buat Rahma. Jana. Kalau Jana Bu, kalau masalah tentang pengetahuan, cara orang berbeda-beda. Kita melakukan cara kita sendiri aja. Kalau kita melakukan itu, insya Allah pasti apapun ekspektasi yang kita harapkan itu pasti bisa. Dan masalah cantik, semua orang cantik Rahma. Perempuan semua yang Allah kasih, yang Allah ciptakan itu cantik. Jadi jangan kita merasa kayak kita harus memenuhi ekspektasi orang. Kita memenuhi ekspektasi yang di atas saja. Bagaimana Rahma tentang solusi-solusi yang diberikan teman-teman? Seperti yang teman-teman bilang, kita tuh harus bersyukur. Semua itu punya kelebihannya masing-masing. Kita ini hidup di dunia ini bukan untuk memenuhi ekspektasi orang. Kita ini hanya sementara di sini. Kita harus memenuhi seperti yang dibilang Jana, yang perlu kita penuhi ekspektasi itu dari yang di atas ya. Proses setiap orang itu berbeda, harus kita syukuri ya. Apa yang Rahma ambil? Apa yang ingin perubahan yang Rahma ambil dari solusi-solusi yang teman-teman berikan? Yang ambil Bu, kalau semuanya itu nggak bisa langsung buru-buru itu, nggak bisa. Punya prosesnya. Semuanya ada prosesnya, nggak bisa langsung cepat, harus bertahap gitu. Jangan lebih banyak bersyukur. Kita ini sama semua di mata Allah. Oke, semua di sini sudah ngasih tanggapan, solusi masing-masing ya. Sampai di sini saja kegiatan kita. Ada lagi yang ingin ditanyakan, disampaikan teman-teman Ibu? Nggak ada kayaknya Bu. Oke, sebelum Ibu tutup sesi kegiatan konseling kelompok kita ini, Ibu ingin kalian satu persatu menyebutkan kesan dan pesan kalian terhadap kegiatan kita hari ini. Saya boleh dulu. Boleh? Yanti duluan boleh? Pesan-pesannya. Iya, Pesannya itu pesan. seru karena bisa kenal sama teman-teman dari kelas lain. Karena selama ini temannya cuma yang dari kelas doang. Terus seru juga karena bisa tahu ternyata teman-teman ini punya masalah itu loh Bu. Ternyata kan kita tengok dari kita berapa pasang nih Bu. Saya pernah sama Rahma. Ternyata dia ini punya masalah itu loh Bu. Bukan yang mungkin kita nggak tahu sebenarnya pas di sini kita tahu. Kita lihatnya ini selama ini hidupnya enak-enak aja Iya. ya kan? Terus pesan-pesannya ya kalau bisa Bu kita adain kayak gini lagi Bu, konseling kelompok. Kan tadi ada juga Bu, kayak masalah saya belum dibahas Bu. Kemudian kita Ya. atur waktunya lagi. Dari siapa lagi yang mau ngasih? Dari kita bilang dari kanan atau kiri? Dari Willy
sih Bu, kita harus ada pertemuan lanjutan sih. Oke, terima kasih Ibu sudah dengar kesimpulan kalian. Tadi kalian ingin kita ada pertemuan lanjutannya. Iya Ibu. Kalian mau kita pertemuan lanjutannya kapan? Sabtu sih Bu, karena Sabtu cuma Sabtu depan. Iya. Oke, Setiap Sabtu pokoknya. Kalau setiap Sabtu boleh. Nanti kalau ada perubahan waktu atau apa namanya kalian bisa hubungin Ibu nanti salah satunya ya. Terkait waktu kita selanjutnya bagaimana. Oke, sekali lagi Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah bersedia mengikuti kegiatan ini, sudah terbuka, sudah jujur, teman-temannya sudah memberikan solusi dan tanggapan kepada Rahma. Semoga Rahma bisa menerapkan apa yang diberikan, apa yang disampaikan teman-temannya tadi kepada Rahma ya. Oke, baik, sebelum kita tutup sesi ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebentar. Baik, mari kita mengucapkan